wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penelitian dan pengembangan atau research and development yang juga sering disebut dengan R&D. Mengapa digunakan pendekatan R&D? Ada beberapa latar belakang. Yang pertama, hasil penelitian dasar dan terapan ada kalanya kurang bersifat aplikatif, sehingga membutuhkan suatu inovasi produk baru. Yang kedua, peneliti ingin memperoleh hasil penelitian yang efektif dan adaptable. Yang ketiga, peneliti ingin mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Ini jika dikaitkan dengan R&D pada bidang pendidikan untuk menghasilkan produk pendidikan. Penelitian dan pengembangan atau yang disebut dengan R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pendekatan penelitian dan pengembangan ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk pendidikan. Karena yang kita bahas di sini kita fokuskan pada produk pendidikan, salah satunya adalah bahan ajar. Selanjutnya, untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan tersebut supaya berfungsi di masyarakat luas, maka harus divalidasi. Jenis penelitian dan pengembangan ini bisa saja bersifat longitudinal study. Secara umum, metode penelitian dan pengembangan ini telah banyak digunakan pada ilmu alam dan teknik. Hampir semua produk teknologi seperti alat-alat elektronik, kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan sebagainya, serta obat-obatan, alat-alat kedokteran, dan sebagainya, itu dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. Namun demikian, metode penelitian dan pengembangan juga bisa digunakan dalam bidang seperti bidang pendidikan. Selanjutnya mengenai langkah-langkah penggunaan metode penelitian dan pengembangan. Silahkan bisa diamati pada slide 4. Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Suatu potensi ada kalanya belum didayagunakan dengan baik. Semua potensi akan berkembang menjadi masalah bila kita tidak dapat mendayagunakan potensi-potensi tersebut. Misalnya, kita punya cadangan sumber daya alam, tetapi tidak dapat mendayagunakannya, sehingga akan menjadi masalah. Namun demikian, masalah juga dapat dijadikan potensi apabila kita dapat mendayagunakannya. Misalnya, sampah dijadikan potensi sebagai pupuk atau energi, atau sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat. Selanjutnya masalah. Masalah itu merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik. Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam bahan ajar yang tersedia, bisa jadi bahan ajar yang tersedia saat ini belum banyak yang bersifat kontekstual. Selain itu, belum banyak bahan ajar dalam bidang kimia yang terintegrasi dengan nilai sains dalam Al-Quran, serta belum banyak yang mengkaitkan dengan multiple representasi. Nah, permasalahan itu dapat dijadikan sebagai awal pentingnya dilakukan penelitian dan pengembangan bahan ajar kimia. Langkah berikutnya yaitu pengumpulan data, di sini untuk pengumpulan informasi berkaitan pentingnya suatu produk itu dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Langkah berikutnya yaitu menyusun desain produk. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Langkah berikutnya yaitu validasi desain, merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini produk bahan ajar,
yang baru dikembangkan tersebut secara rasional akan lebih efektif daripada yang sudah ada atau tidak. Ini bisa dikatakan kelayakan suatu produk. Validasi produk dapat melibatkan tenaga ahli atau pakar diminta untuk menilai desain tersebut sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya. Masukan dari validator dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan desain atau revisi desain. Setelah itu dilakukan uji coba produk. Uji coba produk yang pertama dapat dilakukan pada kelompok kecil atau kelompok terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah bahan ajar yang baru dikembangkan itu efektif dan efisien dibandingkan bahan ajar yang sebelumnya digunakan. Dalam hal ini, dapat juga digunakan desain eksperimen. Selanjutnya dilakukan revisi produk. Pengujian efektivitas produk baru yang dikembangkan terhadap sampel terbatas dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kembali produk yang telah dikembangkan sebelum dilakukan produksi massal. Langkah berikutnya yaitu uji coba pemakaian. Dalam hal ini, setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu banyak, maka selanjutnya produk bahan ajar yang telah dikembangkan tersebut dapat diterapkan dalam lingkup yang lebih luas. Dalam hal ini, uji coba skala luas. Selanjutnya, dilakukan revisi produk. Apabila dalam pemakaian dalam skala luas tersebut masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Dan selanjutnya, disempurnakan sehingga menjadi produk yang siap pakai, serta yang terakhir yaitu produksi massal. Dalam pembuatan produk massal, ini dilakukan bila produk yang telah dikembangkan tersebut dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian. Dan selanjutnya dapat digunakan dalam skala luas ataupun disebarluaskan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke langkah-langkah pokok pembuatan bahan ajar. Salah satu kendala utama yang membuat para pendidik jarang membuat bahan ajar sendiri, diantaranya disebabkan oleh tidak dikuasainya cara pembuatan bahan ajar. Berikut disajikan langkah-langkah utama dalam pembuatan bahan ajar. Ada 3 tahap penting yang meliputi analisis kebutuhan bahan ajar, 2. Menyusun peta bahan ajar, dan yang ketiga membuat bahan ajar berdasarkan struktur masing-masing bentuk bahan ajar. Poin A. Melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Apakah yang dimaksud dengan analisis kebutuhan bahan ajar? Mungkin pertanyaan inilah yang pertama kali muncul ketika kita diminta untuk melakukan analisis bahan ajar. Perlu kita pahami bahwa analisis kebutuhan bahan ajar adalah suatu proses awal yang dilakukan untuk menyusun bahan ajar. Di dalamnya terdiri atas 3 tahapan, yaitu analisis terhadap kurikulum, analisis sumber belajar, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. Langkah pertama menganalisis kurikulum. Dilakukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Dengan demikian, bahan ajar yang kita buat benar-benar diharapkan mampu membuat peserta didik menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Dalam hal ini, yang pertama harus dipelajari yaitu standar kompetensi, yakni kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan konsep, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai. Maka tugas kita adalah menentukan standar kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, kompetensi dasar, yakni sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Sehingga dalam penyusunan bahan ajar kita harus mengidentifikasi kompetensi dasar. Ketiga, indikator ketercapaian hasil belajar adalah rumusan kompetensi yang spesifik yang dapat dijadikan acuan kriteria penilaian dalam menentukan kompeten tidaknya seseorang. Yang keempat, materi pokok.
Jadi setelah menganalisis indikator, maka kita berlanjut pada analisis terhadap materi pokok. Materi pokok ini menjadi salah satu acuan utama dalam menyusun isi bahan ajar. Dan yang kelima yaitu pengalaman belajar, yakni suatu aktivitas yang didesain oleh pendidik supaya dilakukan oleh para peserta didik agar mereka menguasai kompetensi yang telah ditentukan melalui kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan. Jadi langkah pertama ini kita harus melihat matriks analisis kurikulum mata pelajaran yang tertera pada silabus. Berikutnya langkah kedua yaitu menganalisis sumber belajar. Kriteria analisis terhadap sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya adalah dengan menginventarisasi ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. Ketersediaan. Kriteria ketersediaan berkenaan dengan ada atau tidaknya sumber belajar di sekitar kita. Jadi kriteria ini mengacu pada pengadaan sumber belajar. Usahakan agar sumber belajar yang kita gunakan praktis dan ekonomis, sehingga kita mudah untuk menyediakannya. Selanjutnya kesesuaian. Kriteria kesesuaian maksudnya adalah apakah sumber belajar itu sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi hal utama yang dilakukan dalam kriteria kedua ini adalah memahami kesesuaian sumber belajar yang akan dipilih dengan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Dan yang ketiga adalah kemudahan. Kriteria kemudahan maksudnya adalah mudah atau tidaknya sumber belajar itu disediakan maupun digunakan. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menggunakan sumber belajar online, padahal kita sendiri belum menguasai cara pengoperasian internet, cara membuat blog, mengunggah, cara mengunduh, dan sebagainya, maka kita harus menguasai kompetensi tersebut terlebih dahulu. Langkah yang ketiga yaitu memilih dan menentukan bahan ajar. Bertujuan untuk memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik dan dapat membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi. Dalam proses pemilihan bahan ajar, ada 3 prinsip yang dijadikan pedoman, yaitu prinsip relevansi. Maksudnya bahan ajar yang dipilih hendaknya ada relasi dengan pencapaian standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Kedua, prinsip konsistensi. Maksudnya bahan ajar yang dipilih memiliki nilai keajekan. Jadi antara kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik dengan bahan ajar yang disediakan memiliki keselarasan dan kesamaan. Dan yang ketiga, prinsip kecukupan. Maksudnya ketika memilih bahan ajar hendaknya dicari yang memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi, dalam proses pemilihan bahan ajar, kita harus memahami dan mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan berkaitan dengan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Berikutnya, mengidentifikasi jenis-jenis bahan ajar. Memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Poin B berikutnya yaitu memahami kriteria pemilihan sumber belajar. Di sini mencakup kriteria umum dan kriteria khusus. Dalam kriteria umum, pemilihan sumber belajar meliputi 4 hal. Yang pertama ekonomis, artinya sumber belajar tidak mahal. Yang kedua praktis dan sederhana, artinya sumber belajar tidak memerlukan pelayanan atau pengadaan yang sulit. Yang ketiga mudah diperoleh. Yang keempat fleksibel, artinya sumber belajar bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran atau dengan istilah lain kompatibel. Kriteria khusus yang harus diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar, yaitu sumber belajar dapat memotivasi peserta didik. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian. Sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar. Yang kelima, sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya, dapat berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan.